malih dumateng para bapak ibu Kang Mas lan Bayu ingkang badhe nderek salat Idul Adha wonten ing halaman SD 2 Grogol. Tindakipun radi cepet kranten salat Idul Adha enggal kawiwitan. Matur suwun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Monggo takbir sareng-sareng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Nuwun sewu dumateng para jamaah sami. Salat Idul Adha ingkang kawitan lan sumangga anggen kita ibadah sunnah wonten ing jaman menika kita nyati kanthi ikhlas lan itba Rasulullah SAW sehingga ibadah kita badhe katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sallu jami'ah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in tanuddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini kak? Kai. Mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabir, alhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ini usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya alladziina aamanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha. Tidak terlepas dari sejarah hikayat perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail dan Ishak alaihissalam. Kemudian ajaran-ajaran beliau dilanjutkan dan diterapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita ikuti sampai hari ini. Sidang jamaah berbahagia, kita harus yakin dan percaya bahwa perjalanan kita ini dari rumah ke sini atau semua kegiatan pekerjaan yang kita laksanakan dari ke hari itu semuanya insya Allah tidak sia-sia. Semuanya akan tercatat dengan baik, semuanya akan tertulis dengan baik, dan nanti di akhiratnya akan kita terima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya dalam surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin. Sesungguhnya kata Allah, seluruhnya kamilah yang menghidupkan, nuhyil mauta, menghidupkan dan yang mematikan, wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis semua apa yang dikerjakan oleh manusia itu, wa asaruhum, dan bekas-bekas yang ditinggalkannya, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, semuanya tertulis, tercatat rapih di tempat yang asli di Lauh Mahfuz sana. Jadi tidak ada amal kita yang nggak tercatat. Semuanya tertulis dengan rapih, dengan jelas dan tegas, dan itulah simpanan kita nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti sebagai bekal hidup yang kekal abadi. Tentu harapan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang yang berbahagia, ada dua hal tadi dikatakan yang dicatat, yaitu apa yang dikerjakan dan bekas-bekas yang ditinggalkan. Jadi ini yang perlu kita fahami, yang perlu kita yakini, bahwa apa yang kita kerjakan tidak satupun yang tidak tertulis. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semua yang baik akan ditulis walaupun sebesar biji zarah dan dibalasi Allah nanti. Dan berbuat kejahatan walaupun sebesar biji zarah, semuanya akan ditimbang, diukur dan dikembalikan kepada orang yang melaksanakannya. Yang keduanya adalah asar, bekas. Nah, inilah persoalan-persoalan yang perlu kita yakini dan difahami. Wa asaruhum itu menurut tafsir dari Ibnu Katsir, beliau mencantumkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,
bahwasanya Rasul bersabda, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, yaitu yang apabila anak Adam itu meninggal dunia atau mati, maka semua amalnya putus illa min salasin, kecuali 3 perkara. Pertama ada sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Ilmun yuntafa'u bih, yang kedua. Yang ketiga waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya atau yang mendoakan siapapun yang dikehendakinya, insyaallah. Jadi Bapak Ibu berjamaah bahagia, asar yang dimaksud adalah 3 hal cuman. Jadi kita harus yakin itu bahwa kalau kita sudah meninggal dunia putus semua amal perbuatan kita, kecuali 3 hal yang akan membawa positif kehidupan nanti di akhirat, yang akan langsung dinilai, ditulis di tempat yang ditetapkan Allah tadi itu, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah dimaksud adalah sedekah yang digunakan untuk fisabilillah, di jalan Allah, misalnya membangun masjid, membangun sekolah, membangun jalan, membangun segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh umat. Itu yang disebutkan sedekah jariyah. Jariyah adalah mengalir, pahalanya walaupun sudah meninggal dunia, yang pahala itu tetap ada ditulis di Lauh Mahfuz sana, di tempat kitab kita masing-masing nanti. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa, ilmu yang bermanfaat. Seorang guru mengajar muridnya, seorang bapak mengajar anak-anaknya, seorang ibu mengajar putra-putrinya. Ketika ilmu itu bermanfaat, selama itu pula lah ibu bapaknya, gurunya yang telah mengajarkan akan mendapatkan pahala sekalipun telah meninggal dunia nanti. Yang ketiga yaitu waladin sholihin yad'u, anak yang soleh. Anak yang soleh itu anak yang terdidik, anak yang diajar dengan agama Allah, anak yang mau patuh dan taat kepada ibu bapaknya setelah dia patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan sopan santun kepada siapapun dalam rangka berbuat kebaikan fit dunia, dalam rangka menuju kehidupan akhirat kelak nanti. Itulah anak yang soleh. Kalau kita terangkan dalam surat Ali Imran ayat 112-13, itu Allah terangkan siapakah anak yang soleh. Ummatun qaimah, orang yang tegak lurus dalam menjalankan agama Allah. Wa sajidun, sujud dia, ya sujudun. Jadi anak yang soleh itu diantara cirinya pertama sujud, teguh dalam menjalankan amalan-amalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, yaitu sujud dimaksud adalah sholat. Jadi ciri orang soleh, anak soleh adalah sholat. Lek gak sholat, gak soleh berarti. Gampang kan, murah salat kok soleh enggak. Itu ciri pertama itu. Ya sujudun. Jadi kalau bapak ibu punya putra putri, soleh nggak soleh, ukur pertama sholatnya dulu. Lek gak sholat, gak soleh berarti. Sholatnya nggak bener berarti nggak soleh. Itu kunci pertama. Ya, itu kunci sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agama. Siapapun yang meninggalkan sholat, berarti dia menghancurkan agama itu sendiri. Bahkan nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamati as-shalah. Pertama-tama yang dihisab, dihitung amal pahala kita adalah sholatnya. Pertama ini sholat, kalau sholatnya benar, insyalukat salukal amalu kulluhu. Apabila sholatnya betul, maka betul amalnya semuanya. Wa in fasadat, fasadal amalu kulluhu. Apabila sholatnya rusak, rusak semua amalnya. Untuk itu, mari sama-sama kita perbaiki ibadah sholat kita untuk diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita secara bersama-sama. Mudah-mudahan nanti kita termasuk kelompok orang yang soleh dan solehah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yu'minuna billah wal yaumil akhir. Yang kedua cirinya adalah beriman. Nah ini pemanfaat iman dalam jiwanya. Iman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya iman kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian percaya semua akan diganti nanti di akhiratnya. Itu yang kelompok yang kedua, ketiga, 1, 2, 3 ini. Dan yang keempat adalah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang kelimanya. Artinya dia mengajak, mau menyeru, mendakwai orang kepada yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang keji.
Dan yang terakhir yang keenam adalah wa yusari'una fil khairat, dia bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Lek sing apik iki cepet, lek sing elek dihindarno, jauh-jauh gitu. Itu ciri dari orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk orang-orang yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, kita kembali kepada pokok persoalan awal tadi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya putra dua, yaitu yang bernama Ismail dan Ishak. Dalam sejarahnya, Ishak itulah yang melahirkan para nabi-nabi sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Ismail melahirkan Nabi satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita garis, Ishak melahirkan nabi-nabi sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kalau Nabi Ismail melahirkan putra hanya terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang soleh ternyata kalau kita sebut kisah Nabi Ibrahim, Bapak Ibu yang berbahagia, itu melalui proses yang luar biasa. Dalam sejarah kita kenal Nabi Ibrahim itu kan dulu tinggalnya di Mesir ketika bersama Raja Namrud. Kemudian dengan ayahnya Azar selalu berbeda. Ayahnya tukang bikin patung, tukang bikin berhala yang disembah orang-orang. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam diberi hidayah oleh Allah, tidak mau berbuat seperti itu, jadinya jauh dari sifat kemusyrikan. Kemudian secara singkatnya beliau diusir oleh ayahnya supaya hengkang dari kampung halamannya, maka beliaulah pindah ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Di sana bersama istrinya yang pertama dengan Siti Sarah. Sampai usia 80 tahun lebih Nabi Ibrahim belum punya putra. Kemudian dengan izin Allah beliau menikah lagi dengan seorang putri, yaitu Siti Hajar. Dan dari Siti Hajarlah melahirkan Ismail alaihi salam dari Palestina. Dalam perjalanan sejarah ketika ibunya sedang menyusui anaknya, itu ada perintah untuk pindah dan hijrah membawa putranya ke suatu tempat. Nah, hadirin berbahagia, punya anak ini apa yang dipinta oleh Nabi Ibrahim? Dalam surat As-Saffat ayat 100 dan seterusnya sampai 110 nanti dalam ayat ini dijelaskan, beliau berdoa itu. Jadi kalau punya putra itu, kalau kita ikutin nanti bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan putra itu dengan doa, Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhanku berilah aku anak yang soleh. Itu doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bi gulamin halim, aku beri kabar gembira wahai engkau Ibrahim, kau punya anak tapi belum soleh, tapi halim. Halim itu artinya anak yang santun, anak yang sopan, anak yang memiliki tata krama. Jadi Nabi Ibrahim ketika beliau memohon kepada Allah untuk mendapatkan putra yang soleh, beliau diberi kabar gembira, engkau diberi anak tapi yang halim. Untuk soleh bagaimana? Kamu harus berjuang untuk mendidiknya. Nah, sekarang kita lanjutkan dari situ. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika mendapatkan putra yaitu Ismail yang diberikan Allah itu, beliau mendapatkan suatu ujian yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika dalam rumah tangga ternyata juga nggak damai-damai saja, nggak baik-baik saja, ada persoalan. Ini anaknya cuma halim, belum soleh. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam harus mendidik, mengajarinya bagaimana anak ini menjadi anak yang soleh, anak yang patuh dan taat kepada ibu bapaknya, patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan hijrah dari Palestina menuju ke tempat yang jauh sekali, yang di dalam kisah itu disebutkan dari Palestina, dari Baitul Maqdis. Kemudian Siti Hajar yang masih membawa anak kecil, masih menyusui itu, dibawa jalan jauh. Kalau dalam kisahnya Palestina ke tempat baru yaitu di Makkatul Mukarramah itu, ketika itu dalam jangka waktu 2 bulan baru sampai PP-nya. Sebulan ke sana, sebulan ke sini, luar biasa jalan kaki naik dengan unta waktu itu. Kalau sekarang mungkin 1 jam sampai naik pesawat. Dulu nggak ada pesawat, jalan kaki. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam memilih suatu tempat
dipilih ada di Baitul Mukarram di Makkah. Ya, di sana dipilih Baitul Mukarram, di sana tempatnya. Maka ketika menempatkan anak beliau di situ, apa yang diucapkan beliau dalam rangka menciptakan anak yang soleh tadi, anak yang baik tadi. Maka beliau berdoa dalam surat tadi yang dibaca oleh Pak Imam, dalam surat Al-Ibrahim ayat 35 sampai 41 kisahnya. Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal baladal amina waj'alni wa bani anak budal asnam. Itu yang dipikirkan. Jadi kalau kita mendidik putranya, kita tiru ini Al-Qur'an ini. Ini pendapat yang sahih. Kalau pendapat macam-macam teori banyak, tapi ini Al-Qur'an. Mari kita sama terapkan nanti. Jadi ketika Nabi Ibrahim menempatkan putranya di Makkahul Mukarramah tadi, itu di sekitar yang sekarang dengan air Zam-Zam segala macam itu, beliau berdoa seperti itu, ya Allah, ya Tuhanku, aku tempatkan anakku di sini. Jadikanlah negeri-negeri yang aman. Itu yang pertama dipintakan. Aman, tentram. Jadi kalau kita mengirim anak kemanapun pergi, kudu aman dan tentram. Betul. Kalau nggak aman, nggak tentram, kita akan senang nanti kepada putra kita. Terus di samping itu tempatnya bagaimana? Tempatnya adalah wajnubni wa baniya anak budal asnam. Jauhkanlah aku, diriku, wahai Tuhan, dan anak-anakku jauh daripada menyembah berhala. Karena beliau pengalaman ketika masih kecil, bapaknya suka nyembah patung, maka anaknya diharap janganlah seperti itu. Itu harapan doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kalau yang namanya menyembah patung atau kemusyrikan itu, kalau kita cek dalam ayat lain di dalam surat Luqman, kata Luqman ketika beliau menasihatkan anaknya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah kamu bersyirikat, musyrik, karena syirik adalah sesat yang maha besar, sangat besar kesesatannya. Itu yang pertama diminta, dijauhkan daripada sifat kemusyrikan. Kemudian yang kedua, ketika beliau menempatkan di situ, apa pemikiran beliau? Dalam surat berikutnya diberikan Rabbana ini askantu. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku menempatkan anakku di sini biwadin ghairi dzar'in indaka baitikal muharram. Anakku saya tempatkan di sini ya Allah di tempat yang tandus. Jadi waktu tandus. Indaka baitikal muharram, dekat Baitul Muharram, yaitu Makkahul Mukarramah itu, di tempat Ka'bah itu. Apa kata mereka? Rabbana, wahai Tuhanku, agar anak-anakku tadi adalah liqimus shalah. Nah, ini yang dipikirkan adalah bagaimana anak-anakku mendirikan sholat. Itu yang pertama. Jadi menempatkan putra itu dekat, ya kalau dekat mushola, dekat masjid itu bahagia insya Allah. Itulah Nabi Ibrahim memikirkan anaknya agar mereka muqimus shalah, liqimus shalah, agar mereka itu mendirikan sholat. Itu yang pertama yang diminta Allah, yang diminta Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang diminta adalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah orang-orang sebagian umat cinta kepada anakku. Ternyata alhamdulillah orang cinta kepada Nabi Ibrahim, cinta kepada Nabi Ismail, dan sekaligus cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ajarannya sampai hari ini dilaksanakan, diikuti Nabi Ibrahim itu. Kemudian yang ketiga yang diminta adalah berikanlah mereka warzuqhum minas samarat, berilah mereka buah-buahan, artinya rezeki. Jadi tempat yang ditempati tadi aman, tentram, jauh dari kemusyrikan, dekat masjid untuk sholat agar dapat berkomunikasi dengan sesama umat dengan yang baik dan yang rezekinya gampang untuk didapatkannya. La'allahum yashkurun, agar mereka ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa dan sebagainya. Itulah yang dilakukan Nabi Ibrahim dalam rangka mewujudkan kehendaknya, ya Allah, Rabbi habli minas sholihin. Berilah kami anak yang soleh. Hadirin yang berbahagia, dalam kisah selanjutnya bagaimana Nabi Ibrahim setelah mendapatkan putranya ditempatkan di situ di lembah yang jauh, sehingga dalam satu kisah perjalanan itu Siti Hajar ditinggalkan di situ berduaan saja ketika itu, belum ada manusia yang lain. Maka ketika itu terjadilah dialog, wahai Ibrahim,
engkau tempatkan aku di sini, tidak ada manusia dengan anakku yang kecil ini, dan engkau tinggalkan aku di sini berdua. Mengapa kau tinggalkan aku di sini? Kau tinggalkan aku di sini. Sampai berulang bertanya, mengapa engkau tinggalkan aku di sini, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak menjawab sedikit pun, hanya meninggalkan Siti Hajar untuk kembali ke Palestina ketika itu. Sehingga setelah ketiga kali, wahai Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan aku di sini? Apakah ini perintah Allah? Iya, kata Nabi Ibrahim. Jawabannya iya, langsung ditinggalkan. Maka disitulah Siti Hajar berdua dengan anak yang masih kecil tadi, masih butuh air susu dan sebagainya. Dan Siti Hajar yakin, ini karena sudah perintah Allah, pasti Allah akan menjaganya. Dalam kisah perjalanan, Bapak Ibu yang berbahagia mungkin sudah pernah mendengar kan, ketika Siti Hajar mencari air, lari ke Bukit Sofa, dilihat di bawah ada lembah, kayak ada airnya, nggak ada, lari ke Marwah, sampai 7 kali putar baru ketemulah yang disebut air Zam-Zam. Itulah yang dinikmati oleh kedua insan tadi, yaitu Siti Hajar dan Ismail. Sampai sekarang kita nikmati juga hal itu. Sofa dan Marwah adalah salah satu lari-lari ya, lari-lari. Nah, dan jadikan rukun dari haji orang yang naik haji. Kalau ada pun tawaf itu sudah dari awal Nabi Ibrahim ya, sudah mulai tawaf ketika awal beliau di situ diciptakan sedikit batu disusun yang sekarang disebut Ka'bah itu. Sudah diawali di situ tawafnya. Kemudian setelah mengajak remaja dewasa, maka adalah ujiannya kembali diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ketika anak sudah dewasa, diterangkan di dalam ayat berikutnya, falamma balago sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami atbahuka fangdur madza tara qala ya abadif al tu'maru matukmaru insyaallah inni minas sabirin, sesungguhnya saya akan termasuk orang sabar. Ketika Ibrahim berkunjung ke putranya yang ditinggalkan sudah mulai bisa berbuat sesuatu, dalam arti bisa membantu ibunya, bisa berusaha sesuatu, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail alaihissalam, yang diperintahkan ini ara fil manami adbahuka fangdur madza tara, wahai putraku, saya mimpi Allah merintahkan aku untuk menyembelih engkau, berpandanganlah engkau bagaimana pendapatmu. Maka anaknya menjawab, anak udah dididik tadi, anak yang soleh itu, yang santun tadi, kata-katanya adalah qala ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'maru, laksanakan apa yang perintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau nanti akan menemui aku orang yang sabar. Maka ketika itulah Nabi Ibrahim dengan putranya telah sepakat untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu untuk menyembelih si Ismail alaihissalam tadi. Maka dalam Al-Quran digambarkan sebagai berikut, falamma aslama watallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim telah mulai melaksanakan perintah Allah, yaitu membaringkan putranya dengan pipi di bawah, karena dia enggak tega kalau menyembelih dengan mukanya. Maka dengan berbalik diletakkan pedang untuk menyembelih putranya. Maka di situ ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim, sadaqta, benar kau ya Ibrahim, engkau telah melaksanakan perintah Allah dengan melalui mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsin, demikianlah Allah memberikan pahala kepada orang yang berbaik. Inna hadahu wal balaul mubin, inilah ujian yang sangat berat. Wa fadainahu bididqin adim. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menarik Ismail diganti dengan kibas yang besar, domba yang gede. Ternyata yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seekor domba. Maka ketika beliau melihat, kaget, loh, putranya masih duduk di belakangnya. Maka ketika itulah beliau berdiri berdua menggendong domba berdua dengan Ibrahim dan pulang ke rumah dengan mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka beliau takbir ke rumah
Sehingga istrinya kaget, ada suara apa di rame-rame? Kaget, ternyata anaknya yang disebut tadi adalah masih sehat, masih segar. Allah memberikan pahala yang besar sehingga mereka mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil. Jadi demikian kisah yang diberikan kepada mereka. Takbir, tahmid adalah rasa syukurnya atas barokah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Ismail dan keluarganya, dan ajaran itu lanjut oleh kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, mungkin satu kisah yang mungkin akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah ketika ada perintah untuk menyembelih Ismail tadi, datang setan dan iblis menggoda kepada Nabi Ibrahim dan menggoda kepada Siti Hajar. Yang inti godanya adalah, wahai engkau bodoh Ibrahim, anakmu kau didik, kau dambakan selama ini, kenapa engkau sembelih? Maka kata Ibrahim, ya aku perintah Allah. Sehingga setan tadi dilempar, kisahnya dilempar dengan batu sampai 7 kali baru lari setan tadi. Demikianlah Siti Hajar. Ketika Siti Hajar digoda oleh setan, maka ketika itu Siti Hajar melempar dengan batu, dengan intinya jujukan, jangan kau laksanakan nih Hajar, kau susah punya anak, sudah punya satu, udah mulai bagus ini mau disembelih. Makanya dilempar dengan batu sampai 7 kali, dan sekarang disebut lempar sumroh dalam rangka. Jadi kalau kalian telah menghantam setan, iblis akan mereka lari dari tempat itu. Itulah yang diabadikan di kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah berbahagia, ternyata begitulah proses perjalanan Nabi Ibrahim ketika hendak mendidik putranya menjadi anak-anak yang soleh. Maka disebutkan fabasyarna bi gulamin halim, aku beri kabar engkau Ibrahim anak yang tertib, anak yang sopan, anak yang santun, anak yang punya tata krama. Itulah Ismail alaihi salam. Maka untuk kita hari ini adalah menjalankan perintah itu, diabadikan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar. Nah, sesungguhnya inna a'tainaka, wahai Muhammad, terlalu banyak aku beri nikmat kepada engkau, maka berkorbanlah. Fasholli, sholatlah kamu dan berkorbanlah. Inilah hari ini mudah-mudahan kita sebagai umat muslim, bagi yang mampu untuk melaksanakan korban. Man lahu sa'ah, barang siapa yang punya kesempatan berkorban, walam yadoh fala yaqrabanna musallana. Itu tegas Nabi kita Muhammad. Barang siapa yang ada kemampuan berkorban, tidak mau berkorban, jangan dekati musolaku, jangan dekat tempat-tempat sholatku. Begitulah peringatan keras. Kalau dihukum wajib, ya wajib, karena ini perintahnya Al-Quran. Inna a'taina kal kausar fasholli, maka laksanakan sholat, wanhar, dan berkorbanlah. Mudah-mudahan khutbah yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya untuk mengambil hikmah dan pelajaran dalam rangka mendidik generasi kita adalah generasi yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi generasi yang saleh dan salihah, selamat fi dunya wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi alladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alana fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alana fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alana fi sakaratil maut wan najata minar afa indal hisab.
Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Jumani, jalan pergi Pak Jumani. Mimbar, Pak Jumani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah